Ketika saya duduk di bangku sekolah dasar, saya menemukan adanya lingkaran merah di lengan sebelah kiri saya. Lalu saya heran dan ketakutan, kemudian berlari menemui ibu saya. Ibu, di lengan sebelah kiri saya ada lingkaran merah. Di dalam hati saya berpikir akan diberikan obat antibiotik, tetapi ternyata tidak, teman-teman. Saya diberikan salep anti jamur oleh ibu saya. Mengapa demikian? Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya atas nama Nur Anissa dengan NPM 17020218 dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Puang Lumagalatung. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk pemenuhan tugas semata kuliah biologi sel yang diampu oleh dosen kita, Bapak Muhammad Nazir SPD MPD. Pada tahun 1665, Robert Hooke pertama kali menemukan yang dinamakan dengan sel. Apakah sel itu? Sel merupakan unit terkecil dan struktural dari makhluk hidup. Berdasarkan fungsinya, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dengan sel eukariotik. Inti dari pembahasan kita kali ini yaitu apakah pengertian dari sel prokariotik dengan sel eukariotik. Yang kedua, bagaimanakah struktur dan fungsi dari sel prokariotik dengan sel eukariotik. Yang ketiga, bagaimanakah reproduksi dari sel prokariotik dengan sel eukariotik. Dan yang terakhir yaitu apa-apa saja persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh sel prokariotik dengan sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pro dengan karyon, di mana pro berarti belum, sedangkan karyon berarti membran inti. Jadi prokaryon adalah sel yang belum memiliki membran inti. Contohnya apa? Contohnya yaitu kingdom Monera, di mana kingdom Monera terbagi atas dua, yaitu Archaebacteria dengan Eubacteria. Sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dengan karyon, di mana eu berarti true atau sebenarnya, sedangkan karyon artinya membran inti. Jadi eukaryon adalah sel yang belum memiliki yang namanya membran inti. Contohnya apa? Contohnya yaitu protista pada protozoa, fungi pada jamur, kingdom animalia pada hewan dan manusia, sedangkan kingdom plantae pada tumbuhan. Struktur dan fungsi dari sel prokariotik. Di sini kita mengambil sampel yaitu sel bakteri. Adapun struktur dari sel bakteri yaitu sel bakteri memiliki yang namanya dinding sel yang berfungsi untuk melindungi bagian tubuh sel. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan membran plasma, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya sel. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan kapsid. Kapsid adalah bagian terluar dari sel bakteri, berfungsi untuk melindungi bakteri dari habitatnya. Karena adanya kapsid ini, bakteri dapat beradaptasi di lingkungan yang paling ekstrim sekalipun, contohnya seperti di lembah Gunung Merapi dan di tempat yang tingkat keasamannya tinggi, yaitu bisa juga di tempat seperti rawa-rawa. Yang keempat, ada yang dinamakan dengan sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang ada di dalam sel. Nah, fungsi dari sitoplasma ini adalah untuk tempat berlangsungnya proses-proses kimia. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan ribosom. Ribosom apalagi? Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Dan yang di bagian di luar terdapat seperti flagel, yaitu pili atau pilus, tetapi berfungsi untuk merekatkan tubuh bakteri pada tempatnya. Yang terakhir ada yang dinamakan dengan flagel. Flagel ini berfungsi untuk sebagai alat gerak dari bakteri. Di sini kita mengambil sampel yaitu kingdom plantae pada sel tumbuhan. Adapun struktur dari sel tumbuhan yaitu sel tumbuhan memiliki yang namanya sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan-cairan yang berada di dalam sel tumbuhan, berfungsi untuk tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Yang kedua yaitu membran sel, berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan dan juga berfungsi untuk memberi bentuk pada sel tumbuhan. Yang ketiga yaitu ribosom, berfungsi untuk sintesis protein. Selanjutnya ada
dalam sel. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi atas dua, yaitu RE kasar dengan RE halus. Apa perbedaan dari RE kasar dengan RE halus? Yaitu yang pertama, retikulum endoplasma kasar berada dekat dengan inti sel, sedangkan retikulum endoplasma halus berada jauh dari inti sel. Yang kedua, retikulum endoplasma kasar memiliki bintik-bintik hitam di sekitar retikulum endoplasma kasar, sedangkan retikulum endoplasma halus itu tidak memiliki bintik-bintik hitam. Fungsi dari retikulum endoplasma kasar ini berfungsi untuk mensintesis protein, sedangkan fungsi dari retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lemak. Selanjutnya yaitu badang Golgi. Badang Golgi berfungsi untuk alat untuk mensekresi protein. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria artinya the power of host, atau di dalam mitokondria dapat menghasilkan energi. Mengapa mitokondria dapat menghasilkan energi? Karena di dalam mitokondria terjadi yang namanya reaksi respirasi. Nah, reaksi respirasi inilah yang menghasilkan energi yang digunakan oleh sel. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan lisosom. Lisosom berfungsi untuk alat pencernaan bagi sel. Selanjutnya yaitu vakuola, berfungsi untuk alat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yaitu sentriol atau sentrosom, berfungsi untuk pembelahan sel atau mengatur proses pembelahan sel. Yang terakhir ada yang dinamakan dengan plastida. Plastida ini di dalamnya terkandung yang namanya kloroplas, kromoplas dengan leukosit, di mana kloroplas ini berfungsi untuk menghasilkan zat hijau daun, sedangkan kromoplas ini berfungsi untuk memberikan warna selain warna hijau. Yang terakhir ini yaitu leukosit. Leukosit ini tidak memberikan warna bagi tumbuhan. Reproduksi sel prokariotik terjadi secara spontan dan sederhana. Reproduksi ini disebut dengan pembelahan biner atau pembelahan secara langsung, di mana sel induknya sama dengan jumlah sel anaknya. Produksi sel eukariotik yaitu ada yang bereproduksi dengan amitosis, ada pula yang bereproduksi dengan cara mitosis dengan meiosis. Amitosis ini yaitu pembelahan yang terjadi secara langsung atau biasa dikenal dengan pembelahan biner. Pembelahan biner ini terjadi secara spontan dan sangat sederhana, di mana jumlah sel induknya sama dengan jumlah sel anakannya, terjadi pada kingdom protista yaitu protozoa. Yang kedua yaitu mitosis. Mitosis yaitu terbagi atas 4 tahap. Tahap pertama yaitu profase, kemudian anafase dilanjutkan ke tahap metafase, dan yang terakhir tahapan telofase. Selanjutnya ada pembelahan secara meiosis. Meiosis di sini terbagi atas 2, yaitu meiosis pertama dengan meiosis kedua, di mana tahapan meiosis pertama yaitu dari profase pertama, kemudian metafase pertama, kemudian anafase pertama, kemudian telofase pertama. Setelah telofase pertama ini dilanjutkan ke meiosis kedua. Meiosis kedua ini yaitu dimulai dari tahapan profase 2, dilanjutkan dengan tahapan anafase 2, kemudian tahapan metafase 2, kemudian tahapan terakhir yaitu telofase 2. Adapun contoh dari pembelahan meiosis dengan mitosis ini dapat terjadi di dalam kingdom animalia dengan kingdom plantae, yaitu hewan dan tumbuhan. Persamaan sel prokariotik dengan sel eukariotik, yaitu yang pertama sama-sama memiliki yang namanya inti sel, di mana sel prokariotik dengan sel eukariotik memiliki inti sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel atau sebagai proses tempat terjadinya metabolisme. Yang kedua, sama-sama memiliki yang namanya ribosom, yaitu tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang ketiga, yaitu sama-sama memiliki yang namanya sitoplasma, di mana sitoplasma ini adalah cairan-cairan yang terkandung di dalam tubuh sel yang berfungsi untuk tempat berlangsungnya proses-proses kimia. Yang terakhir yaitu sama-sama memiliki yang namanya DNA atau kromosom.
Perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik terletak pada yang pertama, inti selnya. Inti sel dari prokariotik dinamakan dengan nukleoid, yaitu inti sel semu, sedangkan inti sel pada sel eukariotik dinamakan dengan nukleus, yaitu inti sel asli. Yang kedua, terletak pada size atau ukuran, di mana ukuran dari sel prokariotik yaitu berkisar antara 0,1 sampai 1 mikrometer, sedangkan pada sel eukariotik yaitu berukuran antara 10 sampai 100 mikrometer. Jadi, ukuran sel prokariotik jauh lebih kecil dibandingkan ukuran dari sel eukariotik. Yang ketiga, terletak pada organel bermembran. Pada sel prokariotik tidak memiliki yang namanya organel bermembran, sedangkan sel eukariotik memiliki organel bermembran. Contohnya retikulum endoplasma, mitokondria maupun dengan aparatus Golgi. Yang keempat, terletak pada kingdomnya, di mana sel prokariotik terdiri atas kingdom monera, contohnya bakteri yaitu Eubacteria dengan Archaebacteria, sedangkan kingdom dari sel eukariotik yaitu kingdom protista, contohnya protozoa, kingdom fungi, contohnya jamur, kingdom animalia, contohnya hewan, kingdom plantae, contohnya tumbuhan. Yang kelima yaitu terletak pada DNA-nya. DNA dari sel prokariotik yaitu linear, sedangkan DNA dari sel eukariotik yaitu double helix. Perbedaan yang terakhir yaitu terletak pada reproduksi selnya, di mana sel prokariotik bereproduksi dengan cara apoptosis, yaitu pembelahan biner atau pembelahan secara langsung, contohnya pada bakteri Archaebacteria dengan Eubacteria, sedangkan reproduksi sel pada sel eukariotik yaitu terbagi atas 3, yaitu amitosis, contohnya pada protozoa, mitosis dengan meiosis, yaitu pada tumbuhan dengan hewan. Nah, teman-teman, kejadian yang menimpa saya waktu lalu itu yaitu kejadian yang disebabkan oleh jamur. Tentu pada pembahasan kita tadi, kalian sudah memahami bahwa bakteri dengan jamur itu sangat jauh berbeda. Oke teman-teman, itulah tadi materi dari sel prokariotik dengan sel eukariotik. Semoga dalam pembuatan video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya ucapkan rasa terima kasih saya yang mendalam kepada Kak Aci, karena dengan adanya tugas pembuatan video ini saya dapat memahami materi dari sel prokariotik dengan sel eukariotik dan melatih saya untuk tampil di depan kamera. Dan lebih lagi, semoga dalam pembuatan video kali ini dapat menghasilkan nilai yang baik. Lebih dan kurangnya